Bu. Oke, Bu Endang, nih sebelumnya saya minta maaf karena udah menunggu waktu Bu Endang. Tapi, oke, saya minta sebentar aja untuk kali ini ya Bu Endang ya. Siap Bu, insya Allah. Oke, siap. Nih, sebelumnya kan kita pernah berbincang ya bersama, kita udah jadwalkan bahwa hari ini kita akan melakukan praktek observasi tujuan membantu mengembangkan akademik Bu Endang, tentunya dalam hal mengajar. Nah, di sini kita ngobrol aja ya Bu Endang ya. Jadi di sini juga saya akan melihat kesiapan Bu Endang dalam pembelajaran besok di kelas. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan nih Bu Endang yang saya akan paparkan Bu Endang. Dalam perbincangan ini apa yang Bu Endang harapkan? Yang saya harapkan dari perbincangan kali ini dengan Bu Rere, saya mengharapkan ada saran yang lebih baik lagi dari Bu Rere untuk perkembangan dalam pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi Bu. Oke, ya baik Bu Endang. Semoga besok dalam pembelajaran Bu Endang lancar dan saya bisa membantu. Pertanyaan selanjutnya, apa rencana Bu Endang untuk pembelajaran besok di kelas? Baik Bu, rencana saya besok di kelas saya akan mengadakan praktek mitigasi gempa bumi ya. Nanti di mana dengan praktek mitigasi ini saya harapkan anak-anak dapat mengetahui apa itu gempa bumi, terus apa yang harus dilakukan saat gempa itu terjadi. Terus selain praktek mitigasi gempa bumi, saya juga akan seperti biasa memberikan 4 kegiatan kepada anak-anak ya. Yang pertama saya akan memberikan aktivitas menggulir dengan kelereng. Yang kedua melukis pemandangan alam. Yang ketiga menggores dengan krayon, dan yang keempat membuat topeng monster seperti itu. Jadi ada 4 densitas main yang saya persiapkan buat besok di kelas. Wah, Bu Endang, itu menarik sekali ya bagi anak-anak, di mana anak-anak mengenal apa sih itu gempa, mengapa gempa itu terjadi, mungkin di situ ya. Terus dengan adanya 4 kegiatan juga ya, di situ berarti anak pasti bervariasi ya, tidak membosankan. Wah, pasti seru sekali ya Bu Endang ya, di mana mitigasi gempa ini membantu anak untuk melatih kalau terjadi gempa bagaimana, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara menghadapi situasi ketika gempa itu datang gitu. Ya. Terus ini juga dengan 4 kegiatan aktivitas juga itu berarti anak pasti bervariasi ya, senang tidak membosankan. Baik, nah itu kan tadi tentang rencana pembelajaran. Nah ini kalau tujuan pembelajaran besok yang akan yang berikan apa? Besok saya akan berdiskusi dengan anak-anak tentang apa itu gempa, terus mengapa bisa terjadi gempa bumi, serta apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa. Jadi kan kalau anak-anak sudah latihan mitigasi gempa bumi, mungkin mereka bisa tahu ya, oh ketika gempa itu datang berarti saya harus melakukan hal-hal seperti ini yang disarankan ibu guru, tentunya dengan latihan ya. Jadi kalau dengan latihan anak-anak kan bisa langsung menerapkannya ketika terjadi gempa itu, mungkin ya, maksudnya mungkin kalau gempa itu terjadi suatu saat nanti anak-anak sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Bagus sekali Bu Endang ya. Nah untuk persiapan untuk besok udah dipersiapkan oleh Bu Endang. Nah seperti apa persiapannya itu Bu Endang? Yang pertama yang saya siapkan terlebih dahulu tentu saja RPPH-nya, karena itu kan pedoman kita dalam melakukan pembelajaran keseharian. Terus medianya, karena dengan media kita kan bisa praktek langsung, jadi memperlihatkan oh ternyata ada nih media buat gempa bumi, jadi anak-anak bisa melihat langsung dan mempraktekkan bagaimana sih cara mungkin memainkan media tersebut. Selain tadi kan praktek mitigasinya, juga saya kan tadi sudah menyiapkan kegiatan 4 densitas main yang menarik buat anak, jadi mereka bisa memilih kegiatan yang mereka sukai seperti itu Bu. Ya, nah selanjutnya Bu Endang,
strategi apa dalam pembelajaran yang akan Ibu Endang sampaikan untuk pembelajaran di kelas besok? Yang pertama, jadi anak disuruh mengamati dulu nih tentang media gempa. Jadi seperti tadi, apa yang harus dilakukan ketika gempa itu terjadi ya. Terus apa sih penyebab gempa itu? Yang kedua, setelah anak melihat media tersebut, mungkin anak bisa ini Bu, menalar informasi, terus mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikan informasi tersebut dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan tema gempa bumi tersebut. Seperti itu. Persiapannya udah lengkap. Nah, model apa yang akan Ibu Endang sampaikan kepada anak-anak pada kegiatan aktivitas besok? Di sini saya akan memilih model berkelompok ya. Jadi anak-anak dibuat kelompok ya, dibagi dalam 4 kegiatan main ya. Jadi mereka memilih kegiatan yang mereka sukai ya. Jadi secara bergiliran Bu Rolling. Jadi kalau udah kegiatan yang satu beres, terus lanjut kegiatan yang kedua, ketiga dan keempat, begitu seterusnya ya. Tapi di sini saya tidak memaksakan kepada anak, nggak harus memaksakan empat-empatnya harus dilakukan. Jadi saya memberi kebebasan kepada anak, silahkan pilih kegiatan yang kalian sukai seperti itu. Dan nantinya mungkin ada evaluasi untuk kedepannya. Gitu. Jadi seperti dulu saya memfasilitasi, jadi fasilitator ya, membimbing serta bisa terjun langsung dengan anak-anak seperti itu. Betul Bu Endang, pembelajaran sekarang kan anak-anak harus berpihak kepada anak ini ya. Jadi Bu Endang sudah menyampaikan itu ya dalam proses pembelajaran. Oke, itu bagus sekali. Nah di sini Bu Endang, ada tidak kendala dalam model pembelajaran yang tadi seperti Bu Endang berkelompok kan ya? Apakah ada kesulitannya, kendalanya, bagaimana? Kalau kendala pasti ada ya Bu ya, karena kan setiap anak kan berbeda kemampuannya. Jadi kan modelnya seperti ini. Ketika membuat topeng monster kan ada anak-anak yang sudah mampu dan ada anak-anak yang masih membutuhkan bantuan. Jadi saya pisahkan anak-anak yang sudah mampu membuat topeng monster sendiri dan dengan anak yang masih harus dibantu. Jadi di sini ada diferensiasinya ya Bu ya. Betul. Ya. Jadi kita sebagai guru memang harus pembelajarannya ya sesuai dengan kemampuan anak ya masing-masing punya kesiapan anak artinya untuk belajar. Oke nih Bu Endang, kita kan dalam melakukan praobservasi saat ini udah cukup. Nah mungkin ada yang akan disampaikan oleh Bu Endang. Oh iya Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Rere karena telah memberikan kesempatan kepada saya ya, terutama dalam menggali potensi mungkin akademik ya dalam pembelajaran di kelas. Yang saya harapkan dari kegiatan kita hari ini, saya mendapat banyak ilmu dari Ibu Rere bagaimana cara untuk pembelajaran kedepannya supaya lebih baik lagi dan berkesinambungan. Terus juga menjadi refleksi Bu buat saya ya. Jadi misalnya kekurangan saya di mana? Oh ternyata kekurangan saya ada di Nah, jadi saya juga harus merefleksi diri sendiri supaya melakukan lebih baik lagi sebagai cerminan untuk kedepannya. Jadi kan pembelajaran itu nggak stop sampai di sini ya Bu ya. Jadi tetap harus berkesinambungan secara terus menerus. Jadi kan itu ya berkelanjutan. Jadi kita kan tahu potensi anak itu sejauh mana kita tahu. Jadi kan dari situ kita bisa membuat evaluasi buat anak yang untuk nantinya mungkin dilaporkan kepada orang tua. Ini sangat bagus ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya baik besok atau selanjutnya lebih baik lagi. Amin. Ya, mungkin mudah-mudahan saya dapat membantu. Ya. Baik, ada yang mau disampaikan lagi Bu Endang? Karena udah lumayan lah dari Bu Rere. Jadi tentang ilmunya, tentang sarannya, terus apa yang harus dilakukan ke depannya, terus bagaimana selanjutnya kan kalau menangani anak usia dini itu kan berbeda-beda ya. Jadi tadi saya simpulkan dari kegiatan hari ini bahwa ada pembelajaran diferensiasi. Jadi diferensiasi itu kan diletakkan kepada kemampuan anaknya masing-masing ya. Dia kan setiap anak kan berbeda. Jadi kita tetap harus menghargai kalau kemampuan anak itu berbeda.
Ya, jadi dilihat dari kesiapan anak juga mungkin ya. Terus diferensiasinya muncul. Cukup sekian. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita observasi ini bermanfaat buat Bu Ning ya. Baik, sekian aja Bu Ning ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilar ke satu tentang apa? Cinta Tuhan dan nah, anak-anak ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tema tentang siapa yang udah bisa baca? Ya, alam semesta atau gejala alam. Kalau gejala alam ada apa aja? Nah, itu macam-macam gejala alam. Tapi Ibu akan ambil satu topik hari ini. Topiknya tentang apa ya? Nih, kalau ada goyangan, tanahnya bergetar, terus tetap nih goyang-goyang ini. Itu tanda-tandanya ada apa? Gempa bumi. Apa yang disebut gempa bumi? Siapa yang tahu? Gempa bumi apa? Gempa bumi? Oh iya, kata Quinsa, akibat ulah manusia yang terus mengambil tanah. Jadi tanahnya jadi apa di dalam ini? Kosong. Karena kosong, buminya enggak kulit. Betul, karena ada bangunan. Tanahnya kosong, di atasnya ada bangunan. Jadi garuan, jadi masuk ke dalam ya. Itu namanya apa? Gempa bumi. Terus tanda-tandanya ada apa aja? Nih, gini. Apa? Goyang-goyang. Kalau terjadi gempa, anak-anak harus bagaimana? Berlindung. Biasanya kalau gempanya masih anak-anak ketika di dalam rumah kemana? Pakai helm boleh. Bisa terluka kalau kena kita ya. Nah, hebat anak-anaknya sudah pintar. Nih, Kalau gempa kalau ada ventilasi masuk aja. Kalau ada gempa, anak-anaknya berlindung seperti tadi. Ada yang berlindung sih. Ada yang pakai. Ada yang pakai kursi. Itu untuk melindungi kepala. Hebat. Sekarang Ibu punya lagunya ya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau panggil anak-anak ke depannya, tapi jangan diapa-apain dulu, ngomong apa itu. Siap? Winsa, Amula, semuanya sini dulu, maju dulu. Nah, stop. Apa yang kalian lihat di sini? Ayo. Tadi. Ya. Ya. Nah, ini nih kita mau belajar tentang media gempa bumi ya. Sekarang anak-anak ada yang akan mempraktekkan media gempa bumi ya. Setelah mengamati di sini tadi ada apa? Gunung, pohon, orang, mobil, batu, gunung. Ini apa? Nah, ini angsa. Ini situasinya sedang di mana ya? Kalau ada mobil? Sedang di jalan. Hebat. Kalau bebek ini di mana sebenarnya? Di air. Hebat. Nah, sekarang kita mau mempraktekkan gempa bumi.
Silakan duduk lagi. Nanti Ibu panggil. Duduk, Win. Sekarang Ibu mau panggil 2 orang. Siapa ya? Oke. Ibu panggil Atar sama Quinsa. Oke. Sini, Atar sini. Sini. Queen sini. Sekarang Atar dulu. Coba Atar tekan dengan 1 jari dulu ya. Ebi duduk sayang. Ebi duduk panggil. Atar tekan dengan 1 jari dulu. Apa yang terjadi ketika digoyangkan? Siap? 1, 2, 3. Nah, Atar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gempa bumi. Apa yang terjadi setelah gempa bumi? Lihat ini situasinya jadi gimana? Jadi jatuh. Jatuh. Apa yang jatuh? Mobil terus. Orang. Nah, kenapa bisa jatuh tadi? Karena gempa. Karena ada apa? Goyangan. Oke, sekarang rapikan lagi. Wih. Nah, sekarang nah, nanti Ibu ini ya pura-puranya ada bel ya. Kalau bel berbunyi berarti ada apa? Ada tanda bahaya, ada tanda gempa. Kalau belnya berbunyi, anak-anak gimana kata Ibu tadi? Berlindung. Ada yang sholat meja, ada yang memakai kita mau latihan mitigasi gempa bumi. Ibu mau lihat bagaimana cara anak-anak menyelamatkan diri ketika ada bahaya gempa bumi ya. Ke pewarna dulu. Oke, nggak boleh. Pakai kalung yang melukis dengan kelereng. Bikin dulu bentuk rumah bebas, lalu rumahnya diwarnai dengan krayon berwarna. Boleh boleh merah, oranye, kuning. Terakhir dengan alula warnanya ditutup dengan krayon hitam ya. Sok, sekarang lingkaran, boleh persegi, sekarang bikin rumah dulu, krayon pakai kuas ya. April boleh melukis pemandangan pakai kuas. Kuasnya celupin ke sini, mau bikin rumah, mau bikin gunung, mau jalan ya, mau tiang listrik terserah. Bikin pemandangan. Tarik, ini ujungnya disamain, ujung ini sama ujung ini. Ada ini. Ya, kalau yang udah duduk lagi di karpet, mau bikin topeng monster. Coba ambil lagi kelerengnya. Goyang-goyang. Sebelah, lalu jangan gede sebelah, tapi jangan gede sebelah. Tadi judulnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah baik Bu. Nah, baik Bu Endang. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana kemarin kita udah melakukan observasi di kelas ya, pembelajaran Bu Endang. Nah, di sini ada yang akan saya sampaikan berupa pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya yaitu Bu Endang, apa harapan Bu Endang setelah observasi kemarin? Harapan saya tentu saja ada perubahan yang lebih baik lagi setelah saya mendapatkan ilmu dari Bu Rere. Jadi saya menginginkan bahwa pembelajaran itu setiap harinya ada kemajuan untuk lebih baik lagi ke depannya Bu. Baik nih, yang kedua selanjutnya itu bagaimana nih perasaan Bu Endang setelah kita melakukan observasi kemarin? Tentu saja perasaan saya sangat senang sekali karena selain dapat ilmu, saya juga kan bisa merefleksi diri saya sendiri. Oh, berarti saya tuh harus lebih baik lagi Bu ke depannya dengan ilmu-ilmu baru dari Bu Reni. Ya. Oke.
dari strategi pembelajaran kemarin yang Bu Endang berikan kepada anak-anak, apakah sudah tersampaikan kepada anak dengan baik? Insya Allah ya Bu, untuk strategi pembelajaran saya sudah menyampaikannya dengan baik ya. Itu karena itu kan ada runtutannya di dalam RPPH. Jadi saya menyampaikan sesuai tujuan pembelajaran yang ada di sana Bu. Oke, nah dalam penyampaian kemarin, apakah ada kendalanya Bu Endang? Kalau kendala pasti ada ya Bu ya. Yang pertama kan dari penyiapan media. Kadang kan media itu kan ada yang tersedia di sekolah atau tidak. Jadi kita dituntut sebagai guru harus kreatif. Jadi kita menyediakan media mungkin bisa dari bahan limbah ya, yang bisa dirakit oleh guru untuk dijadikan media saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua nih, kan ada nih ya kok 4 kegiatan aktivitas. Nah itu kan mungkin kalau anak-anak kan ada yang cepat ya Bu ya, ada yang kadang nyantai. Nah jadi bingung membagi waktu itu ketika anak yang kelompok ini sudah beres sedangkan yang ini belum, jadi kan anak tetap harus berputar. Nah jadi tetap kita harus menyiasati waktu supaya bisa keempatnya itu berjalan dengan baik supaya tersampaikan. Oke, terus yang selanjutnya kan anak-anak belajar bisa berkelompok nih ya. Jadi kan kadang-kadang saya ini mau kelompoknya ini, saya mau kelompoknya ini. Nah untuk menyiasatinya mungkin dibuatkan kalung ya Bu ya. Itu kan kendala juga. Ya, jadi solusinya saya buatkan kalung untuk yang kelompok ini, misalnya kalung gambar buku, ini pensil, ini serutan atau ini tas seperti itu. Terus pas anak-anak ketika melakukan mitigasi gempa, mereka mungkin suka ada yang bingung Bu. Ini apa yang harus saya lakukan nih? Seperti itu ya. Mungkin seperti itu Bu yang kendala yang saya temukan di lapangan. Baik Bu Endang. Oke. Nah selanjutnya tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Endang berikan kepada anak, apakah sudah baik? Untuk tujuan pembelajaran tersebut mungkin saya dari tujuan itu maksudnya yang pertama ini ya Bu ya, anak mengetahui apa itu gempa. Yang kedua, mengapa bisa terjadi gempa. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan anak ketika terjadi gempa. Mungkin itu tujuan dari pembelajaran dari tema gempa bumi ini gitu. Nah Bu Endang, untuk selanjutnya apa yang akan Bu Endang pertahankan dan apa yang mesti Bu Endang tingkatkan lagi? Yang saya pertahankan adalah mungkin ya metode pembelajarannya ya, yang menarik, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Nah supaya pembelajaran itu tidak bosan ya Bu ya. Jadi setiap harinya ada perkembangan yang lebih maju lagi untuk kedepannya, sehingga anak-anak pun tidak bosan. Jadi mereka terus dituntut untuk kreatif, inovatif serta berpikir kritis Bu, seperti itu. Oke, Bu Endang selanjutnya nih, apa yang akan Bu Endang lakukan setelah kegiatan observasi ini? Mungkin saya juga kan sebagai guru harus terus belajar lagi ya Bu ya, untuk mendapatkan ilmu yang baru, lebih kreatif lagi seperti tadi supaya tidak membosankan, terus menggali ilmu pengetahuan yang lebih baru lagi. Jadi setiap hari kita kan tetap harus belajar dan belajar supaya pembelajaran di kelas itu tidak monoton, jadi lebih menarik lagi seperti itu. Pembelajaran anak itu harus bervariasi ya, bervariasi. Oke, Bu Endang, setelah observasi kemarin yang saya lakukan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu dari tujuan pembelajaran yang Ibu Endang sampaikan itu sudah baik, di mana anak-anak dapat memahami apa itu gempa, kenapa gempa itu bisa terjadi, dan apa yang harus dilakukan saat gempa itu terjadi ya. Itu udah tersampaikan kepada anak hingga anak memahami ya di situ ya Bu Endang. Terus yang kedua, di mana Bu Endang itu menyediakan media baik berupa visual visual dan terus dengan alat peraga yang lebih menarik ya, menarik. Jadi mereka bisa praktek sendiri memainkan alat tersebut. Dan media poster juga ya kemarin diberikan ya. Betul, itu udah tersampaikan ke anak-anak. Saya lihat juga anak-anak menarik ya, seru ya. Jadi dia ternyata terjadinya gempa itu seperti ini, ada getaran, ada gerakan mungkin ya di bumi. Yang ketiga yaitu aktivitas yang Bu Endang berikan yaitu bervariasi, di mana muncul juga diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasinya. Jadi si anak juga mana yang perlu dibantu dan yang udah mampu itu sama Bu Endang udah terlihat ya di situ, udah bisa diatasi. Oke. Mungkin cukup sekian Bu Endang. Terima kasih untuk waktunya. Penyampaian pasca observasi ini saya cukup sekian.
Terima kasih juga untuk waktunya Bu Endang ya. Sama-sama. Oke, tetap semangat ya Bu Endang ya. Insya Allah harus terus. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.